Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta sholawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu rukun Islam adalah kewajiban bagi kaum muslimin muslimat untuk melaksanakan pembayaran zakat. Zakat ini disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya di tahun kedua Hijriah. Artinya beliau hijrah ke Madinah pada tahun kedua, beliau beserta umatnya diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat. Ada dua macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Perbedaannya adalah kalau zakat fitrah ini adalah diwajibkan kepada setiap orang Islam, baik sudah balik ataupun belum, apabila dia menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Artinya apabila ada seorang bayi lahir 5 menit menjelang tanggal 1 Syawal, artinya dia masih lahir di akhir bulan Ramadan, mungkin tanggal 29, mungkin tanggal 30, tergantung Ramadan waktu itu berapa hari. Maka setelah maghrib dia sudah wajib untuk dibayarkan fitrahnya oleh walinya, oleh orang tuanya. Begitulah sebaliknya, apabila ada orang yang meninggal dunia setelah maghrib di tanggal 1 bulan Syawal, dia juga wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya karena dia hidup di waktu bulan Ramadan dan dia juga menemui Syawal meskipun hanya beberapa waktu, mungkin 1 jam, 2 jam atau mungkin kurang dari itu. Maka apabila ada bayi lahir yang setelah maghrib tanggal 1 Syawal, dia tidak wajib membayar zakat fitrahnya karena dia hanya menemui Syawalnya, tidak menemui Ramadannya. Atau orang meninggal dunia sebelum maghrib tanggal 1 Syawal juga tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena dia hanya menemui Ramadannya, tidak mengalami bulan Syawalnya. Tetapi ini tidak ada persyaratan balik. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu ada beberapa persyaratan. Dan zakat mal itu sumbernya banyak. Ada zakat tijarah, itu berarti zakat mal dari perdagangan. Ada zuru, itu berarti zakat mal yang sumbernya dari pertanian. Ada juga zakat athman, yaitu sesuatu yang bisa dikonversikan. Dalam hal ini para ulama ahli fikih memasukkan zakat athman itu ada dua. Yang pertama adalah emas dan yang kedua adalah perak. Maka itu boleh dikonversikan harganya. Artinya saya seorang pegawai negeri misalnya, apabila penghasilan saya dalam 1 tahun, karena di antara salah satu syarat zakat athman dari emas dan perak itu adalah haul. Haul itu artinya adalah sudah dalam lingkungan putaran 1 tahun. Apabila saya dalam penghasilan dari profesi saya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, dalam 1 tahun saya mendapatkan penghasilan senilai 85 gram emas, maka saya wajib untuk mengeluarkan 2,5%-nya. Itu kalau sekarang di
kemungkinan 750.000 per gram, maka orang dengan penghasilan kurang lebih 63 juta itu sudah kewajiban zakat mal dari dikonversikan zakat athman, yaitu senilai harga emas dan perak. Namun untuk pegawai negeri ini memang cara pelaksanaan pembayarannya adalah dilakukan seperti zakat zuru, yaitu ketika panen. Artinya saya mendapatkan 63 juta itu adalah tidak langsung, tapi diangsur setiap bulan. Kurang lebih saya gajinya sudah komplit dengan remunerasi dan lain-lain. Itu saya pernah menghitung kurang lebih 9.800.000, sehingga penghasilan saya setahun kurang lebih 118 juta. Zakat saya kurang lebih 4 juta sekian, tetapi karena saya mendapatkannya 118 juta itu dari setiap bulan sekitar 9.800.000, maka saya membayarnya kurang lebih 390.000 per bulan. Ini adalah zakat mal. Juga ada zakat mal dari penghasilan peternakan. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bahwa fungsi zakat sebagai salah satu rukun Islam itu adalah untuk membersihkan. Yang dibersihkan apanya? Jiwanya. Alat untuk membersihkan jiwa itu apa? Membayar zakat. Nah, zakat itu apa? Harta. Berarti hartanya dibersihkan dengan pembayaran zakat, sedangkan jiwanya dibersihkan dengan mengikuti kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala membayar zakat. Oleh karena itu, orang yang telah membayar zakatnya, dia akan bersih jiwanya dan bersih hartanya. Oleh karena itu, dengan semangat zakat, semoga kita menjadi orang yang bersih hartanya. Harta kita tidak dicampuri oleh hak-hak orang fakir miskin, yang memang orang yang diberi zakat adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka apabila ada panitia zakat, dia harus membersihkan jiwanya dulu. Dia kalau tidak fakir, tidak miskin, gak usahlah minta bagian zakat, meskipun dia sebenarnya adalah panitia zakat. Sebab hakikatnya zakat itu adalah untuk fakir miskin. Apabila kita dengan sadar membayarkan kewajiban zakat itu, kita akan bersih jiwanya. Kita akan menjadi orang yang tidak memiliki rasa rakus. Kita akan memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain, sehingga dalam kehidupan sosiologis kita akan hidup bersama di antara kita semuanya. Ada orang kaya, ada orang fakir, ada orang miskin. Orang yang kaya memberi belas kasihan kepada yang miskin, orang yang miskin mendoakan kepada orang yang kaya agar jiwa dan hartanya bersih. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan selamat menunaikan zakat. Kemudian zakat fitrah itu nanti dibayarkan pada tanggal 1 Syawal. Maka apabila ada orang sudah membayarkan zakat fitrahnya sebelum tanggal 1 Syawal, maka status yang telah dibayarkan itu akan benar-benar menjadi zakat fitrah apabila orang itu hidup sampai minimal tanggal 1 Syawal atau malam tanggal 1 Syawal. Apabila ada orang muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal, dia telah membayarkan zakat fitrahnya, sudah diniati dan sudah didoakan orang yang menerima. Tetapi sebelum tanggal 1 Syawal dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban bagi amil untuk mengembalikan kepada ahli warisnya, dan status yang telah diberikannya itu menjadi sedekah, dan itu akan bermanfaat bagi almarhum almarhumah.
Allah Subhanahu wa taala semoga memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, dan marilah kita tunaikan zakat agar jiwa kita, harta kita bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.